Yo geng, mari kita bahas film dari Korea Selatan bergenre action yang menceritakan tentang balas dendam dan pengkhianatan antar pasukan elit. Mari simak filmnya. Kisahnya sendiri berlatar di dua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Di kota Wopsan dekat Pyongyang, ibu kota Korea Utara, beberapa tentara pemberontak berniat untuk merebut pabrik uang palsu di sana. Di sisi lain, sekelompok regu pasukan khusus bernama Legion 12 ditugaskan untuk menjaga dari kejauhan pabrik tersebut. Terlihat sepasang tentara suami istri bernama Im Chul Ryung dan Hwa Ryung juga tergabung dalam misi ini. Tak berselang tersiar perintah dari komandan mereka bernama Kolonel Cha Ki-sung untuk melindungi pabrik karena telah terjadi penyerangan di dalam pabrik. Tanpa banyak mikir lagi, Mayor Im Chul dan anak buahnya segera bergegas melakukan penggerebekan. 청소하라. Dekatnya di dalam pabrik terjadilah aksi saling todong senjata antara tentara Korea Utara dan pemberontak. Namun tak disangka, ternyata Cha Ki-sung sang komandan mereka adalah dalang di balik pemberontakan ini. 총 내려놓고 나와. Dengan rencana terorganisir, para pemberontak berhasil menyandra Hwa Ryung, istrinya Im Chul. Jelas tak punya pilihan mereka. Im Chul dan anak buahnya harus menyerah demi keselamatan Hwa Ryung. Tapi meski itu dilakukan, ya, semua saksi dibantai habis termasuk Hwa Ryung, istri Im Chul. Dari tragedi berdarah ini hanya Im Chul yang selamat meski ia juga tertembak. Dan inilah Confidential Assignment. Esoknya rapat penting pun digelar di markas Komando Militer Korea Utara yang dipimpin oleh sang jenderal bernama Won Hyu-sol. Mereka membahas tentang penyerangan pabrik uang palsu yang merupakan aset negara. Pelakunya yaitu Kolonel Cha Ki-sung, komandan pasukan khusus Legion 12 yang terkenal tangguh dan pemberani. Kabarnya, Cha Ki-sung kini kabur ke negara tetangga, tepatnya di Seoul, Korea Selatan. Dan kita beralih ke Seoul. Hari itu terlihat seorang polisi konyol bernama Kang Jin-tae tengah memburu pengedar narkoba bernama Do-sik di jalanan kota. Di tengah aksi pengejarannya ini, ia malah dapat telepon dari anaknya bernama Kang Yuna yang merengek dibeliin iPhone terbaru, geng. Alhasil Do-sik pun berhasil kabur karena ulahnya ini. Akibatnya, Jin-tae pun disidang oleh atasannya bernama Pyo Banjang karena telah gagal menangkap pengedar tersebut. 솔직히 까봐. 너 두식이한테 뭐 받아먹었냐? Kita balik lagi ke Pyongyang, geng. Di ruang interogasi, Im Chul yang diketahui sebagai satu-satunya orang yang selamat dari serangan di pabrik kemarin disiksa oleh rezim Korea Utara untuk memastikan bahwa dirinya tidak ikut terlibat dalam gerakan pemberontak di internal Legion 12. Tentunya karena tak terbukti bersalah, akhirnya Im Chul pun dibebaskan. Dan kali ini ia diberi misi baru oleh sang jenderal untuk menangkap Cha Ki-sung bagaimanapun caranya. Namun perlu diingat, prioritas misi kali ini yaitu merebut kembali cetakan uang palsu untuk diamankan negara. Maka di sini pemerintah Korea Utara berencana untuk mengirimkan delegasinya dalam rangka kerjasama diplomatik guna menangkap Cha Ki-sung yang akan digelar seminggu lagi. Yuk kita kembali ke Seoul, Korea Selatan. Pagi itu di hari Minggu, Jin-tae yang super duper mager mendapat gangguan di tengah tidurnya dari Yona, anaknya yang pingin iPhone terbaru, geng. Park Min Young, adik iparnya yang mau minjem uang, dan istrinya Park Seo Yeon yang ngasih kabar kalau Pyo Banjang atasannya sudah di depan rumah. Singkatnya, kunjungan Pyo Banjang atasannya ini ternyata untuk ngasih misi baru pada Jin-tae bahwa ia akan ikut dilibatkan dalam misi kerjasama diplomatik untuk menangkap buronan Korea Utara bernama Cha Ki-sung minggu depan. 네가 마크해. 내가 백업 딱 해줄 테니까.
너도 나도 덤벼드는데 내가 그냥 딱 낚아챘잖아. Dan seminggu telah berlalu, misi kerjasama pun resmi digelar. Namun perlu diingat bahwa semua gerak-gerik mereka akan diawasi langsung oleh NIS, yaitu Badan Intelnya Korea Selatan, geng. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang mengancam kedaulatan negara. Singkatnya, tugas Jintae adalah untuk membantu Im Chul meringkus Cha Ki-sung. Dan inilah awal mula persahabatan di antara keduanya. 멋있네. 철령 형사 맞으시죠? Misi pertama mereka untuk hari ini yaitu meringkus seorang informannya Cha Ki-sung bernama Park Myung-ho. Dia seorang imigran gelap dari Korea Utara yang sering berbisnis narkoba. Yuk, let's go! Di sini diceritakan Myung-ho yang baru saja selesai berbisnis dengan gembong narkoba Korea Selatan langsung terlacak oleh Im Chul yang sangat terlatih, geng. Terjadilah adu fisik di jalanan. 박명호. Namun sayangnya hari itu Myung-ho berhasil kabur dari kejaran Im Chul dan ia segera melapor pada Cha Ki-sung di villa mewah yang mereka sewa di pinggir pantai. Intinya keadaan sedang gawat-gawatnya karena pemerintah Korea Utara bekerja sama dengan Korea Selatan untuk meringkus mereka. Dan hari itu pun berakhir malam menjelang. Ya karena Im Chul nggak punya tempat tinggal di Korea Selatan ya, ia pun diajak oleh Jintae untuk singgah di rumahnya untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah Jintae yang begitu sederhana, mereka pun disambut hangat oleh keluarga kecil Jintae. Dan terlihat gelagat aneh nih dari Min Yong, si adik ipar yang tiba-tiba jatuh cinta pada Im Chul pada pandangan pertama, geng. 들어와! 괜찮아요. 그럴 만한 거 오라고 그랬지. 씻어 와서 들어와서. 너무 멋있어. 어떡해. Kita lanjut esoknya di villa pinggir pantai. Hari itu terlihat Cha Ki-sung ada agenda bisnis kerjasama dengan mafia Korea Selatan untuk memproduksi uang palsu mereka. Namun sayangnya belum terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sedangkan di lain cerita, keluarga kecil Jintae berusaha menjamu tamu mereka dengan baik dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata Im Chul berasal dari Korea Utara, geng. 자, 북한 형사 맞고 이렇게 잘해드려. 같은 동포잖아. 무슨 굶어 죽는 북한 동포도 아니고. 아유, 형부 진짜. Im Chul dan Jintae bersiap melanjutkan misi mereka melacak Myung-ho si informan. Dengan bantuan beberapa pihak, keduanya pun berhasil menemukan rekam jejak CCTV yang menunjukkan bahwa Myung-ho terlibat dalam jaringan narkoba Korea Selatan. Demi misi ini, Im Chul dan Jintae rela melakukan sidak berbahaya ke markas gembong narkoba Korea Selatan guna mencari informasi keberadaan Myung-ho dan terjadilah baku hantam, geng. 나 뭐 협조 좀 하나 부탁합시다. 이런 소리 들으면서도 내가 이렇게 박명호 됐네. 아, 입이 참 거치시네. 어? 내가 이거
Meski gagal mendapat informasi keberadaan Myung-ho dari para kriminal yang babak belur ini, pada akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil, geng. Berkat bantuan kepolisian dan NIS, posisi Myung-ho terlacak tengah berada di rumah judi. Segera keduanya pun bergegas menuju lokasi. Setibanya di lokasi yang dikabarkan, tak terlihat tuh batang hidung Myung-ho, yang ada mah cuma orang pada main judi. Setelah terus mencari, akhirnya Im Chul berhasil menemukan Myung-ho yang sedang merakit senjata bersama Jang Dong-ji, anak buah Cha Ki-sung di gang sebelah. Di tengah upaya mereka mengejar Myung-ho, Jin Tae sendiri kena apes. Ia dituduh sebagai polisi yang mau menggelar sidak dadakan di rumah judi ini. Alhasil untuk pertama kalinya ia pun berjuang sebagai polisi sejati, geng. Sementara di gang sebelah terjadi obrolan serius nih. Myung-ho mengaku jujur pingin pensiun dari dunia kriminal pada Jang Dong-ji. Mendengar pernyataan ini, Jang Dong-ji menganggap tindakan Myung-ho sebagai aksi pengkhianatan. Maka inilah konsekuensinya. Dan tak berselang setelah Myung-ho dihabisi, Im Chul pun datang ke TKP. Terjadilah duel sengit bor. Namun kenyataannya hari itu Im Chul kalah duel, sedangkan Jin Tae sendiri juga terluka kena tikam akibat tawuran barusan di rumah judi. Dengan tubuh penuh luka, keduanya pun pulang ke rumah untuk istirahat dan mengobati luka mereka. Singkat cerita, subuh pun menjelang. Cha Ki-sung yang gak punya banyak waktu karena statusnya sebagai buronan, memerintahkan anak buahnya untuk merampas mesin pencetak uang palsu milik mafia Korea Selatan. Sebab pertemuan bisnis kemarin terlalu bertele-tele dan itu sangat buang-buang waktu. Sedangkan di waktu yang sama, Im Chul dan Jin Tae bersiap untuk bertugas hari itu. Tapi jangan lupa sarapan dulu, geng. 맛있습니다. 아, 그래요? 많이 다행이다. Namun tak berselang, Jin Tae mendapat telepon dari atasannya yang mengabarkan bahwa ternyata selama ini misi delegasi Korea Utara menangkap Cha Ki-sung hanyalah kedok belaka. Tujuan utama mereka bukanlah untuk meringkus buronan negara, tetapi untuk merebut kembali cetakan uang palsu yang dicuri Cha Ki-sung. Disitulah Jin Tae merasa kecewa pada Im Chul yang selama ini tidak mau jujur padanya, dan di sini Im Chul pun mengakui misi kotor negaranya ini. Namun di lubuk hatinya yang terdalam mah persetan dengan misi kenegaraan. Yang ia inginkan hanyalah balas dendam pada Cha Ki-sung yang telah membunuh istrinya. Oleh sebab itu, Im Chul pun memohon pada Jin Tae untuk membantunya meringkus Cha Ki-sung untuk kali ini saja. Dan nanti sebagai imbalannya mau diapakan kek cetakan uang palsu milik Korea Utara, semuanya terserah pihak Korea Selatan. Dan keduanya pun berangkat bor. Singkat cerita, sampailah keduanya di villa pinggir pantai markas sementara Cha Ki-sung. Mereka pun bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Sedangkan di dalam villa tersebut tengah terjadi pertemuan lanjutan antara Cha Ki-sung dan mafia Korea Selatan membahas cetakan uang palsu kemarin. Dan gak mau buang waktu lagi, si mafia yang udah masuk perangkap mereka langsung dibantai tak tersisa. Di tengah tragedi pembantaian ini, itulah kesempatan Im Chul dan Jin Tae ikut menyergap, geng.
Pada akhirnya Im Chul yang berhasil melumpuhkan Cha Ki-sung pun emosi dan hampir menghabisinya. Namun aksinya itu dicegah oleh Jin Tae yang menyarankan untuk membawa kasus ini ke pengadilan militer. Namun di saat keduanya lengah, disitulah Cha Ki-sung berhasil kabur dengan melompat dari atas jembatan. Menyadari misi mereka gagal lagi, Jin Tae pun mengikhlaskan cetakan uang palsu itu untuk dibawa pulang Im Chul kembali ke Korea Utara. Sebab ia tahu jika Im Chul gagal membawa cetakan uang tersebut, maka nyawanya akan melayang oleh rezim Korea Utara. Dan singkat cerita, keduanya pun berpisah sebagai saudara geng. Berkat keberhasilan Im Chul membawa kembali cetakan uang palsu milik negaranya, maka ia pun mendapat promosi naik pangkat dan diterima kembali di Legion 12. Namun masalah belum selesai sampai di situ, geng. Jin Tae yang hendak pulang malam itu mendapat telepon dari Cha Ki-sung bahwa keluarganya kini disandra di dekat pelabuhan Incheon. Ia diancam jika tak segera balikin cetakan uang palsu dalam waktu yang ditentukan, maka istri dan anaknya akan dihabisi. Disitulah Jin Tae yang dilema langsung kasih kabar ke Im Chul tentang ancaman ini dan meminta bantuan padanya. Im Chul yang menganggap Jin Tae dan keluarganya sudah seperti saudara tentunya tak tinggal diam dong ya. Ia bergegas minta izin pada sang jenderal untuk balik bertugas dan meminjam cetakan uang tadi untuk sementara waktu. Mendengar kabar sedih ini, sang jenderal pun ikut iba. Ia mengizinkan Im Chul untuk pergi bertugas. Dan kita beralih di pelabuhan Incheon. Jin Tae yang terus mencari akhirnya berhasil menemukan keberadaan anak dan istrinya yang diikat di menara dan terhubung dengan bom serta diawasi oleh sniper. Singkat cerita, di tengah negosiasi mereka, tak disadari Im Chul berhasil melumpuhkan sniper musuh dan kondisi berbalik unggul, geng. 남조선 사람들은 보내라. 동판 내가 죽었어. Di sini Im Chul minta agar Cha Ki-sung melepaskan Sandra dan sebagai imbalannya setengah dari cetakan uang palsu akan diberikan padanya. Setelah Sandra dilepaskan, maka disinilah setengah cetakan uang palsu sisanya akan diperebutkan dengan cara adu mekanik bor. Dan terlihat Jin Tae yang berhasil membawa keluarganya ke tempat aman, kini memutuskan untuk balik ke pelabuhan demi membantu Im Chul yang tengah dikeroyok musuh, geng. Perang dimulai. 야, 저 있다. 괜찮아? 일 없습니다. Pada akhirnya Im Chul dan Jin Tae yang berhasil membantai semua lawannya rehat sejenak di pinggir dermaga. Terlihat Im Chul pun ikhlas menyerahkan cetakan uang palsu ini pada pihak polisi Korea Selatan dan NIS. Namun tak disangka, Jin Tae malah membuangnya ke laut. Ia berpikir dengan hilangnya cetakan bangsat ini, maka masalah pun selesai. Akhir cerita, selang beberapa bulan kemudian, meski Im Chul tidak berhasil membawa pulang cetakan uang palsu yang ia pinjam pada sang jenderal, dirinya tetap dimaafkan dan dianggap sebagai pahlawan berkat keberhasilannya membunuh pengkhianat. Sedangkan Jin Tae sendiri juga telah naik pangkat menjadi inspektur polisi. Dan untuk terus menjaga hubungan baik di antara kedua negara ini, kini giliran delegasi Korea Selatan berkunjung ke Korea Utara untuk misi mereka menangkap buronan pelaku pembunuhan berantai yang kabur ke Korea Utara. Dan cerita pun selesai, geng.